apabila memiliki jasad yang sehat dan kuat, ada sesuatu yang harus kita teladani dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar semasa hidupnya dalam usia 63 tahun kurang lebih, berapa kali Rasulullah terkena sakit? Ya, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi saya belum baca yang mengatakan lebih dari 3 kali. Jadi sepanjang usianya 63 tahun beliau hidup di muka bumi ini, beliau hanya pernah sakit 3 kali saja, atau menurut keterangan lain 2 kali saja. Sangat sedikit sakitnya. Tentu saja sehat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah ini bukan sehat yang datang tiba-tiba, tapi sehat yang diusahakan oleh beliau, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas nanti di bagian akhir bagaimana tips untuk menjadi sehat, begitu ya. Lanjut dulu ya. Kekuatan jasmani atau qawiyul jism ini merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada pada diri kita. Kita ulang dulu ya. 10 karakter pribadi muslim itu apa saja? Salimul akidah, memiliki akidah yang selamat. Yang kedua, shahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga apa? Matinul khuluq, akhlak yang mulia, kemudian kokoh dalam akhlak mulia. Yang berikutnya apa? Musaqaful fikr, memiliki wawasan yang luas. Yang kelima, qawiyul jism. Yang keenam apa? Qadirun alal kasbi, mandiri terutama dalam hal ekonomi. Yang ketujuh, mujahadatul linafsih, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian yang kedelapan, harithun alal waktihi, menjaga waktunya. Yang kesembilan, munadham fi su'unihi, profesional dalam setiap urusannya atau selalu melakukan yang terbaik dalam setiap urusannya. Dan yang ke-10 adalah nafi'un li ghairihi. Jadi dari ke-10 karakter pribadi muslim yang harus kita miliki kalau kita ingin meninggal dalam keadaan menjadi seorang muslim, maka yang kelima itu kita menemukan kenyataan bahwa salah satu karakter muslim sejati itu adalah qawiyul jism. Kenapa qawiyul jism menjadi salah satu yang cukup penting? Lihat Bapak Ibu sekalian, karena kekuatan jasmani ini merupakan satu dari 10 poin muhasafat yang tadi, satu dari 10 karakter pribadi muslim yang tadi. Qawiyul jism atau kuat jasmani ini berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh hingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal. Ya, dengan fisiknya yang kuat seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lainnya, di mana sebagian besar ya amal-amal dalam agama kita itu melibatkan ketahanan fisik kita, ya, ketahanan fisik kita. Seseorang untuk pergi ke masjid butuh fisik yang sehat, untuk tahajud butuh fisik yang sehat, untuk membantu orang butuh fisik yang sehat dan kuat. Maka fisik yang sehat dan kuat ini menjadi salah satu karakter pribadi muslim. Kadang-kadang ada orang yang tidak bijaksana ya, ketika diingatkan dengan masalah kesehatan, terutama misalkan bab rokok. Punten Bapak ya, kalau di antara Bapak ada yang merokok. Banyak yang diingatkan, Pak, tong rokok, lihat tuh peringatan anage, rokok merusak jantung, rokok merusak paru-paru. Kemudian perokok ini menjawab, lah nu ngarokok, nu teu ngarokok ge maot. Nah, dialog itu seperti ini kalau diibaratkan. Bapak, ya, kalau dalam bahan bangunan Bapak Ibu milih kesik atau napi bata. Kemudian Bapak Ibu ngajawab kenteng. Iya. Tidak ada dalam pilihan. Dialog tadi itu kayak begitu. Yang diobrolkan masalah kesehatan, yang dijawab masalah kematian. Memang yang merokok dengan yang tidak merokok juga meninggal dunia. Tapi nanti ada bedanya kalau ada tes kebugaran. Contoh ya, perokok disuruh keliling kerkop ya, 5 keliling tanpa henti. Ini tes kebugaran standarnya 4 bukan 5, 1600 meter. Jadi kalau ibu bapak ingin menguji apakah bapak ibu dalam keadaan bugar, maka larilah 1600 meter tanpa henti, mau muter mau lurus. Kemudian lihat kalau lebih dari 10 menit bapak ibu sampai jarak 1600 meter itu, berarti bapak ibu dalam keadaan tidak bugar. Ya.
Kan nanti ada yang lari terus, ada yang lari jalan. Pokoknya hasilnya 1600 itu pakai lari pakai jalan itu berapa menit? Kalau ya antara 10 sampai 12 menit berarti Bapak Ibu dalam keadaan bugar. Tapi kalau lebih dari itu, berhentinya lama, atau ada yang jalan lari atau ada yang jalan lari berhenti. Jalan lari berhenti. Nggak apa-apa, pokoknya tempuh saja 1600 meter ya, 1,6 kilo saja, maka Bapak Ibu dapat mengukur kebugaran Bapak Ibu sekalian. Nah, merokok dengan tidak merokok itu memang tidak ada kaitannya dengan kematian ya. Tapi ada kaitannya dengan apa? Dengan kesehatan, dengan daya tahan tubuhnya. Iya. Kenapa? Karena yang merokok dengan yang tidak merokok tentu memberikan dampak yang berbeda terhadap salah satu organ di dalam tubuhnya. Apa itu? Paru-paru. Iya. Tidak mungkin orang yang merokok dengan yang tidak merokok paru-parunya itu sama, tidak mungkin. Ya, pasti ada perbedaan yang memberikan dampak pada kesehatan. Nah, Islam itu sangat memperhatikan kesehatan. Orang Islam itu harus kuat dan sehat. Kenapa? Karena sebagian besar Bapak Ibu sekalian, sebagian besar ketaatan yang harus dilakukan dalam agama ini melibatkan kesehatan tubuh, melibatkan daya tahan tubuh kita. Rasulullah itu sakitnya dikisahkan hanya 2-3 kali. Kemudian ada kisah lain Bapak Ibu sekalian, kita ambil hikmah. Bapak Ibu pernah dengar di usia 50 tahun ke atas Rasulullah masih bercanda sama istrinya. Ngajak apa? Balap lari. Balap lari. Yang kalah harus gendong yang menang. Rasulullah saat itu mau menang karena dia ingin membahagiakan istrinya. Kemudian dia mengalah agar istrinya menang. Oh, istrinya tertawa begitu bahagia karena dia bisa menang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia digendong oleh dan Rasulullah menggendongnya. Usia 50 tahun. Coba Pak, pulang dari sini praktek ya. Mah, sini apa? Ayo gendong. Yang nggak ada pasangan, oh, iya. Boleh sama cucu Bu ya. Cucu masih kecil, ya sama yang ada aja Bu ya. Aduh, Ibu, Budi. Ya. Kemudian hikmah yang lain apa? Dalam kitab perang Ibnu Zawji pernah menyampaikan, ini saya pernah baca ya di kitabnya. Wallahu alam ya, benar atau tidak hanya kita ambil saja hikmahnya, bahwa di suatu peperangan Rasulullah pernah memakai baju besi 2 lapis. Jadi 2 lapis baju besi dia gunakan untuk melindungi tubuhnya. Dia berlari dengan baju itu, dia menyerang musuh dengan baju itu. Ya Bapak Ibu sekalian, karena harus dibedakan ya peperangan yang dipimpin oleh kaum muslimin dengan peperangan yang dipimpin oleh kaum kafir. Kalau yang kaum kafir itu kan jenderalnya, panglimanya itu di belakang ya, nunggu begitu ya. Tapi kalau di Islam itu panglimanya itu ada di depan begitu ya. Beliau menggunakannya untuk berlari sampai selesai peperangan. Kemudian beliau membuka baju besinya. Kemudian ada sahabat yang sangat menghormati dan mencintai Rasulullah, kemudian menawarkan diri, ya Rasulullah, kalau tidak keberatan, biarkan aku yang membawa ya baju besimu. Oh, terima kasih, silakan. Gitu. Ternyata ya Bapak Ibu sekalian, ketika mau diangkat oleh seorang sahabat, itu tidak terangkat, berat. Kemudian sahabat ini minta bantuan, 2 orang masih berat. Dikisahkan sampai 7 orang laki-laki kekar baru bisa mengangkat baju perang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau memakainya untuk berlari, untuk mengejar musuh, untuk menyelesaikan pertarungan. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian betapa kuatnya jasad baginda Rasul. Ada kisah lain Bapak Ibu sekalian, ada seorang pemuda yang sangat tangguh. Kemudian dalam situasi berlatih, beliau berlatih dengan para sahabat Rasul bergulat. Maka dikisahkan tidak ada sahabat Rasul satupun yang berhasil mengalahkannya. Sampai ia berkata, adakah di antara kalian yang ingin mencoba kembali bertarung denganku? Kata pemuda itu, tidak ada yang berani Bapak Ibu sekalian, karena semuanya dikalahkan dengan mudah. Sampai Rasulullah berkata, jika engkau ingin bertemu dengan lawan yang sepadan denganmu, maka datanglah ke belakang bukit. Di suatu tempat kurang lebih jam 7-an lah, di sana ada seorang laki-laki yang sedang menunggumu. Si pemuda ini semangat gitu ya. Wah, mudah-mudahan benar nih kata Rasul, ada pemuda yang sepadan, karena Rasul itu tidak pernah bohong. Dia menginginkan pertarungan yang sengit gitu, karena selama ini sejurus 2 jurus kalah.
Datang tuh ke tempat itu, maka ditemukanlah seorang laki-laki, ya, berbalut kain putih, begitu ya, tegap, sudah siap menunggunya. Ya, kemudian disampaikan salam, kemudian ya mulailah bertarung. Ini kejadiannya sebaliknya. Si laki-laki yang kuat tadi baru sejurus dua jurus jatuh, sejurus dua jurus jatuh, penasaran, dikeluarkan seluruh kemampuannya, terus jatuh. Sampai ia bertanya, aku menyerah, aku mengaku kalah darimu. Wahai Tuhan, jika engkau tidak keberatan, izinkan aku melihat wajahmu. Pas dibukanya ternyata ada senyum indah di balik kain yang menutupi wajahnya, baginda Rasul. Atau mungkin Bapak Ibu waktu kecil dulu ya, sekolah agama pernah belajar. Bukankah Rasulullah pernah kedatangannya seorang badui yang berteriak-teriak di luar, yang membuat Umar dan sahabat yang lain sudah geram ingin menghadapinya. Di luar dia berteriak, wahai Muhammad, ini aku, keluar, layani aku. Kemudian Rasulullah menahan diri untuk bersabar. Dia mulai menghina Rasul. Oh, jadi Muhammad itu pengecut. Wah, Umar bin Khattab sudah mau turun saja tuh, tapi dia ditahan oleh Rasulullah. Oh, jadi Muhammad itu ketika Muhammad dihina, Rasulullah masih mampu menahan dirinya. Tetapi ketika agama Allah yang dihina, oh jadi orang Islam itu begini, maka Rasulullah membukakan pintu, turun. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu, yang saya dengar itu dua ya. Yang pertama, Rasulullah memegang pundak lawannya, dipegang, kemudian dicengkram begitu ya. Kemudian badui itu langsung berlutut, saking sakitnya. Kalau Bapak Ibu mau contoh boleh. Ada yang mau sih saya cengkram pundaknya sampai Bapak Ibu berlutut. Itu yang pertama. Tapi dulu waktu saya kecil, waktu saya sekolah agama, kisahnya lebih dramatis. Rasulullah turun, ya, diserang, Rasulullah nunduk, kemudian memegang kain yang mengikat di pinggangnya, kemudian diangkat dengan sebelah tangan, diputar, dibanting. Dulu begitu ya. Yang pernah saya dengar waktu sekolah agama dulu begitu. Ketika sudah besar, ceritanya lain, dicengkram. Intinya Rasulullah melakukan gerakan yang sederhana, tetapi musuhnya menjadi kalah. Itu gambaran kekuatan. Nah, sekali lagi, yang namanya sunnah itu kan ada pada perilaku Rasulullah, ya, budi pekerti Rasulullah, apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah lakukan, itu menjadi sunnah bagi kita. Maka memiliki jasad yang kuat dan sehat itu adalah sunnah. Ya. Kalau Bapak Ibu berat ya, tadi lari 1600 meter ya, Bapak Ibu ikuti sunnah yang tadi apa? Coba balap lari sama si ibu ya. Bukan dia orang ikut sunnah. Siap punya nu eleh di akod. Nah, Bapak ngelehan, padahal nya eleh tahu. Bapak teh eleh sama ibu ya. Dan kita akan menemukan kenyataan betapa kita jarang memperhatikan salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Kata Rasulullah kan begitu, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Apa itu? Sehat dan waktu luang. Ketika waktu telah habis, baru setiap orang menyesali kehidupannya. Ketika tubuh sudah tidak kuat, baru setiap orang menyesali masa kuatnya dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar tidak berlama-lama kita masuk dulu ke tips hidup sehat ya. Kalau Bapak Ibu ingin hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukan 5 hal. Yang pertama, perhatikan asupan makanannya. Beberapa dokter mengatakan bahwa 90% masalah kesehatan itu muncul diakibatkan karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Penyakit gula dari makanan, ya, kolesterol dari makanan, asam urat dari makanan, jantung dari makanan, penyumbatan darah dari makanan. Hampir sebagian besar penyakit itu disebabkan karena makanan. Maka Islam itu memberikan perhatian yang begitu mendalam terhadap makanan. Yang pertama aturan dalam Islam, makan itu jangan hanya yang halal, tapi yang halalan thayyiban. Iya. Bapak Ibu, cabai halal? Halal, tapi kalau kebanyakan usus buntu iya. Atau minimal murus ya. Bapak Ibu, ibu-ibu yang sering ingin murus ya? Kurus. Oh, kurus atau gimana? Dikirain tuh Bapak Ibu ingin murus. Iya. Makanan ya. Yang asam-asam itu seger. Tapi kalau kebanyakan GERD begitu ya, asam lambung begitu ya, mah begitu.
Hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan makanan yang kita konsumsi. Dan makanan yang terbaik itu apa? Makanan yang sifatnya alami, begitu ya. Kalau manis, manis buah, begitu ya. Kalau segar, segar buah, begitu. Sesuatu yang alami, sesuatu yang datang dari alam itu terjamin kebaikannya, ya. Karena Allah mendesain secara sempurna. Bahkan kalau vitamin C yang kita dapatkan dari buah-buahan tidak kita cerna atau kebanyakan, misalkan Bapak Ibu terlalu banyak makan jeruk misalkan, maka itu akan dikeluarkan secara alami lewat keringat atau air pipis, begitu ya. Tapi kalau vitamin C-nya buatan, ya, terlalu banyak maka itu akan mengendap di dalam tubuh dan itu mendatangkan bahaya, begitu. Sekarang itu yang namanya asam lambung, kalau dulu asam lambung itu akibatnya hanya muntah kuning, betul tidak Bu? Jadi pagi-pagi ibu muntah kuning pahit, nah itu gara-gara asam lambung. Karena tubuh kitanya masih kuat mengelola asam lambung, menahan asam lambungnya. Tapi sekarang yang asam lambung apa yang terjadi? Vertigo, gara-gara asam lambung. Atau ada gejala psikologis yang sedang marak. Bulan ini Bapak Ibu sekalian, saya bertemu dengan lebih dari 3 orang, ya, ada saudara, ada jamaah yang bercerita bahwa efek dari asam lambung itu, dari GERD itu apa? Itu ketakutan yang berlebih. Jadi apa ya? Jadi keeng gitu Bapak Ibu, takut ditinggalin sama istri nggak mau, atau yang istrinya yang GERD ditinggalin sama suaminya nggak mau. Kalau datang malam takut, begitu ya. Kalau dengar suara air ngerelek, sieun, begitu ya. Itu ternyata bisa mendatangkan masalah seperti itu di tahun-tahun sekarang. Dulu Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah mendengar ada anak kecil punya gula darah tinggi, betul tidak? Tapi sekarang anak 9 tahun ditemukan punya penyakit gula. Coba bayangkan Pak Ibu sekalian ya. Bahkan dulu kasusnya ketemu yang saya dengar, begitu ya. Ada anak kecil kelas 3 SD kurang lebih, pulang sekolah, dia beli minuman dingin, susu padahal sehat. Dia minum susu, kemudian tiba-tiba pingsan, koma. Nah ternyata pas diteliti, dia punya masalah gula darah. Ketika diteliti lagi, 2 tahun terakhir dia mengkonsumsi minuman instan, ya Bapak Ibu ya, yang banyak dijual-jual lah, begitu ya, yang banyak dijual-jual. Maka ini perhatian juga bagi Bapak Ibu sekalian yang punya anak untuk memperhatikan asupan makanan. Yang harus kita perhatikan bukan hanya halal, tapi thayyib, begitu, thayyib. Daging domba halal? Halal. Tapi genap kilo kunyalira? Iya, jangan. Halal, tidak merubah kehalalan, tapi tidak thayyib gitu. Komo batur jadi teka bagian mah. Iya. Sekali lagi ya, perhatikan makan. Kemudian apa lagi yang Rasul berikan contoh? Ya, berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar. Iya. Ketika seseorang lapar, maka keluarlah asam di lambungnya. Ketika asam sudah ada kemudian diisi makanan, maka proses cernanya jauh lebih cepat daripada yang dalam keadaan kenyang kemudian makan. Jadi metabolisme tubuh akan lebih bagus. Maka Rasulullah mengajarkan itu. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Khawatirnya kalau kekenyangan ya salah baca doa. Apa doa setelah makan teh? Bismika Allahumma ahya wa amut. Sanu sok itu. Tos tuang telas tibra. Insya Allah ya kolesterol, lemak gitu ya, berkumpul. Makanya dilarang terlalu kenyang, biar setelah makan tidak tibra Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya apa? Jangan makan makanan yang panas. Standarnya panas itu apa? Kalau makan masih ditiup berarti panas. Maka kalimatnya jangan meniup makanan yang panas. Selain ada ya udara yang tidak sehat dari tiupan itu juga menjadi ukuran. Jadi kalau Bapak Ibu masih meniup makanan berarti jangan dulu dimakan karena itu panas. Diamkan beberapa menit, begitu. Kemudian jangan minum minuman yang dingin, ya, yang dingin. Yang baik itu adalah yang pertengahan, yang alami saja, ya, yang alami saja. Dingin yang paling baik dalam minuman itu adalah dingin di pagi hari. Jadi standar dingin minum itu adalah minuman yang telah tersimpan semalaman di pagi hari. Ketika diminum maka dingin yang paling aman itu segitu, begitu ya. Kalau lebih dingin daripada itu ada resiko, begitu ya, ada resiko bagi tubuh kita. Nah, yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, mari kita bermuhasabah.
Apakah kita memakan makanan yang halal dan thayyib, ya, atau justru kita tidak memperhatikan baik buruk, yang penting makan gitu. Kemudian apakah kita memperhatikan adab makannya, ya, berhenti sebelum kenyang, makan ketika mulai lapar, begitu ya. Kemudian tidak memakan makanan yang dingin, tidak memakan makanan yang panas, tidak meminum minuman yang dingin, atau tidak makan dan minum sambil berdiri. Subhanallah, ya. Kenapa? Karena sekali lagi, sebagian besar masalah kesehatan itu dimunculkan karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya agama yang memperhatikan itu menyuruh kita untuk memperbanyak saum, Bapak Ibu sekalian. Karena dalam keadaan saum, tubuh ini banyak istirahatnya, ya, banyak istirahatnya. Upami bahasa kasar mah tengah giling teras, giling. Apalagi orang Sunda, ya, begitu mengkhawatirkan. Ya, pagi-pagi ketemu kupat tahu, jam 8 bilang, lah abdi teh acan sarapan. Pan tadi kupat tahu, acan sangu. Ari kupat naon? Kupat mah kupat. Gitu bang, orang Sunda mah. Untuk apa mah bukan orang Sunda, ya. Oh, kadang-kadang, ya. Iya. Perhatikan, ya Pak Ibu sekalian. Baik, itu yang pertama, perhatikan asupan makanan. Kata dokter, ini kalimatnya indah sekali, dengarkan. Makanlah sesuatu yang enak di badan, jangan makan sesuatu yang enak di lidah. Karena sesuatu yang enak di lidah itu relatif membahayakan. Jadi yang micinnya terlalu banyak, penyedapnya terlalu banyak, enak kan di lidah, gurihnya enak dan lain sebagainya, tapi berbahaya. Pakai cuka, ya, asam di lidah itu enak, tapi nggak enak bagi tubuh kita. Maka sebagian dokter mengatakan, makanlah makanan yang enak di tubuh, artinya berkhasiat bagi tubuh kita, rempah dan lain sebagainya, ya. Dan hindari makanan yang enak di lidah. Ya. Manis itu enak, gula itu enak, tapi kalau kebanyakan bagi yang rentan bisa bikin lemas, begitu ya, bisa bikin naik gula darah dan lain sebagainya. Ya, gaji itu enak, ya, bagi sebagian orang. Ya, gaji itu enak, apalagi kalau dibakar panas-panas, ya, pakai bumbu barbecue, ngejerejes hot plate, enak, ya, enak di lidah, tapi nggak enak di tubuh. Iya, kayak bapak-bapak yang makan daging domba, gitu ya, pas makannya enak, tapi kalau kebanyakan besok pagi pasti jadi temperamental, gitu ya, tutubruk. Iya. Lanjut yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Jika ingin hidup sehat, perhatikan kualitas istirahat dengan baik. Rasulullah ini sangat memperhatikan istirahat, ya. Beliau menganjurkan istirahat dan melarang beberapa istirahat di waktu tertentu. Yang beliau larang istirahat di waktu apa? Pertama, ba'da subuh. Kemudian menjelang maghrib, tidak boleh tidur di dua waktu itu, begitu. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah tidur ba'da isya, tapi bangun awalan. Bisa ada di antara bapak ibu yang ikut sunnah, Pak, ba'da isya itu teh sholat isya terus bobo, tapi gugahna angernya kasiangan. Bukan begitu, ya. Rasulullah itu tidurnya cepat, gitu, karena sholat isya Rasulullah itu waktunya cukup lama, begitu ya. Jadi kurang lebih jam 9, jam 10 beliau tidur, kemudian nanti bangun sekitar jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 atau setengah 3, begitu ya, lebih awalan. Kemudian tidak tidur lagi. Kemudian tidur siang sebentar, ya. Yang dianjurkan itu menjelang duhur atau setelah duhur sebentar saja, 10 menit, 15 menit. Makanya tidurnya di atas tangan. Jadi kalau bapak ibu ingin tidur sebentar, jangan di atas bantal. Bapak tanya, mah kelanya ngalenyap heula sakedap bantal lenyap 2 jam. Maka berbaringlah, ya, pipi kanan ada di bawah tangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, gini tidurnya teh, ya. Jadi pipi ke tangan yang ini, ya. Kemudian tanpa alas apapun, itu yang tidur sebentar. Insya Allah 10 menit itu segar, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau lebih dari 10 menit, tangan yang kejepit kepala ini akan terasa sakit, kemudian membangunkan kita, gitu ya. Mau ayah anu tidur di tangan, kemudian 2 jam, 1 jam, mau. Iya. Kalau Bapak Ibu getek nyobian ku nyalira, cobi, mah sini tidur di sini. Sok aku bapak rawaskeun. 15 menit terus nyut gitu ya. Iya di boboan teh. Iya sakit.
Maka dicontohkannya demikian. Kemudian perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya pernah dapat dari disiplin bela diri begitu ya. Kalau seseorang ya di pagi hari berlatih bela diri hingga ototnya itu terbentuk ya dari hasil latihan bela dirinya. Kemudian dia ya menahan tidurnya lebih dari jam 10. Artinya jam 10 belum tidur, jam 11 baru tidur atau jam 12 baru tidur, maka disampaikan oleh beliau seluruh hasil latihan fisik tadi itu akan hancur, tidak bermanfaat. Ya. Kata ahli bela diri begitu. Nah, tapi saya sendiri menemukan kenyataan bahwa kalau kita tidur lebih dari jam 10, maka Bapak Ibu sekalian berapa jam pun kita tidur, misalkan Bapak Ibu jam 11 tidur, ya bangun jam 5. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, lamaan mana tidur ya dari jam 11 sampai jam 5 dengan tidur dari jam 10 ya sampai jam 3, lamaan mana? Lamaan yang pertama ya, lamaan yang tidur jam 11 sampai jam 5. Tapi ternyata dampak kesehariannya nanti yang lebih dari jam 10 itu akan terasa berat ya. Berat, haroream, asa tunduh gitu. Berbeda dengan orang yang tidur sebelum jam 10. Maka kami para asatid sering diingatkan oleh guru-guru kami ya, paling malam acara itu jangan lebih dari jam 10. Hati-hati Bapak Ibu ya, hari ini banyak diantara kita yang mengagungkan baginda Rasul dengan agenda muludan begitu ya. Nah, hati-hati kadang-kadang acaranya itu sampai jam 1 ya, kemudian tidur jam 2, sholat subuhnya jam 6. Rasulullah akan menangis kalau melihat itu. Iya, kan kita itu sedang mengagungkan baginda Rasul, ingin meneladani beliau, tapi karena meneladani beliau kemudian kita sampai kesiangan sholat subuh, sangat disedihkan begitu ya. Hati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Secukupnya saja, kalau ada agenda kajian tetap pokoknya jam 9:30 selesai, jam 10 sudah di rumah, sudah mau beristirahat begitu. Istirahat yang baik ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua dalam bab istirahat ini bukan lamanya. Istirahat itu bukan lama. Bapak Ibu pernah nggak tidur tapi mimpi serem? Ya, pas bangun apa? Capek ya, lelah gitu. Maka istirahat yang terbaik itu adalah istirahat ketika lelah. Kata Ustadz Jumharudin, ya kalimatnya sederhana. Beliau sambil nyetir, saya masih ingat waktu ke Jakarta mau ngisi MDA, beliau berkata, "Akhi," katanya, "makan yang nikmat itu adalah makannya orang yang lapar. Kalau kamu ingin makan nikmat, maka tahanlah agar engkau lapar terlebih dahulu baru makan." Ya. Kemudian dosen saya pernah mengatakan dulu, Bapak Ibu sekalian, di Bandung ada bakso lotus, pernah dengar nggak Bu Pak ya? Itu ngantrinya luar biasa. Kata dosen saya, waktu itu saya mahasiswa nggak pernah nyoba ya. Dosen saya yang cerita, kalau mau makan bakso itu paling cepat 50 menit. Standarnya 1 jam lebih 40 menit baru dapat semangkok. Dan itu rasanya enak sekali. Ketika diteliti ternyata yang bikin enak itu adalah nunggunya. Iya, karena nunggu asam, ya pokoknya jadi lapar kan karena nunggu lama. Pas datang teh gembira, akhirnya datang juga, bertambah kegembiraan kita. Pas dicoba sensasinya teh, wah bener weh palingan ngantri. Itu mah sensasi dramatisnya kita. Ya, maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin merasakan bahagianya dapat uang, sering-seringlah tidak punya uang. Jadi pas dapat bahagia. Tapi kalau yang biasa punya uang, pas uangnya menipis, iya. Bapak Ibu pernah dengar wawancara siapa, Dinar Kendi? Ya, ditanya sama presenternya, di angka berapa Anda merasa gelisah? Di angka berapa minimal tabungan Anda, kemudian Anda merasa gelisah? Jawaban Dinar Kendi apa? Ketika tabungan saya di bawah M, maka saya gelisah. Jadi kalau ada 800 juta, 700 juta, dia gelisah. Iya, standar itu kalau uangnya di atas 1 M baru dia tenang dengan hidupnya. Coba bayangin Bu, betapa menderitanya begitu ya. Kita mah ada 20.000 di saku aja, alhamdulillah aman-aman saja ya, bahagia. Ya. Maka niatkan Bu ya, mulai hari ini kita berniat, bismillah ya Allah, kita adalah orang-orang yang bebas dari hutang. Kalau Ibu tidak punya hutang, punya uang 5.000 itu tetap menenangkan hati. Ya, tapi kalau Bapak Ibu punya hutang, ya punya uang jutaan teh, tetap aja resah begitu, dan gelisah. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, rajinlah berolahraga.
Minimalnya ya, para asatid termasuk saya dulu diingatkan oleh guru-guru kami, minimalnya tiap hari ada peregangan. Kalau bahasa guru kami, hirup teh tong eleh ku ucing. Bapak Ibu tahu ucing? Ya. Kalau bangun tidur apa yang lakukan? Peregangan. Dan itu peregangannya full. Jadi kalau meregangkan bagian depan, kucing lu, dan cukup lama. Kemudian ke bagian depan, makanya kucing kalau jatuh jago dia. Peregangannya sempurna. Iya, peregangan ya. Yang dianjurkan itu bangun tidur sama sebelum tidur, minimal peregangan. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian, berapa yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan? 154 menit seminggu ya kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu harus berolahraga 154 menit seminggu, boleh dicicil 5 menit, 5 menit, 5 menit atau 10 menit, 10 menit. Pokoknya kurang lebih 154 menit atau ya sekitar berapa jam ya? 3 jam atau 4 jam dalam seminggu kita berolahraga. Itu anjuran saja, anjuran begitu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, muncul pertanyaan, Pak, ari sasapu di bumi olahraga sanes? Nyeuseut, macul, kuli. Jawabannya sanes. Olahraga itu ya adalah gerakan yang teratur ritmenya, itu olahraga. Jogging itu olahraga ya, karena teratur dalam beberapa menit tetap begitu ya. Lamun ibu merik angkot, sanes olahraga itu namanya. Jadi olahraga itu gerakan yang teratur. Ibu kan nyuci, mengerjakan pekerjaan rumah itu tidak teratur, kecepatannya, waktunya tidak teratur, maka itu bukan disebut olahraga. Ya, sok saya tanya, ada di antara ibu yang suka apa zumba? Iya, zumba itu kan gerakannya tidak teratur, hanya mengikuti irama, begitu ya gerakan. Tapi teraturnya itu di iramanya. Jadi gerakan dari awal sampai akhir itu meskipun tarian, misalkan, tapi itu relatif teratur hingga itu dikategorikannya olahraga karena ada keteraturan. Apalagi dibuka dengan pemanasan, diakhiri dengan pendinginan, maka itu olahraga yang sempurna. Ya sekali lagi ya, berbeda dengan misalkan ayo mobil mogok, wah olahraga dorong gitu. Itu bukan olahraga ya, cedera otot ya. Cedera otot. Olahraga ini penting. Ini penting. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana ya perjalanan hijrah baginda Rasulullah, bagaimana perjuangan dakwah baginda Rasulullah. Dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor, begitu ya. Kemudian tunggangan juga terbatas karena hanya orang-orang yang mampu yang bisa naik tunggangan. Maka mereka menyelesaikan ketaatan itu dengan apa? Berjalan kaki, gitu ya. Berdagang, sholat dan sebagainya itu dengan jalan kaki. Rajinlah berolahraga, gitu. Bikin kaos ya, jadi olahraga bareng gitu. Oh itu GTA gitu. GTA ya. Tuh Kang Dodai bikin kaos Kang Dodai ya. Tos ibu mau kan gitu wes siap. Oh iya nggak sehat terus ya. Abdi mah sok tara tanggal waler lamun ibu-ibu olahraga kakerkop. Nah, anu uih ke arah PTG mengkol aya bubur kacang naon gini dinya teh jajan bubur kacang ya. Anu ka Banjarresmina di pasar riren heula aya kupat tahu. Jadi olahraganya setengah jam. Balas dendamna iya. So anu zumba atau santai ngabaso aci abdi ge terang. Puntennya ulah tersinggung gue ya mah contoh. Aduh. Tapi lanjut ya. Yang keempat, tips hidup sehat yang keempat adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini menjadi bagian yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup sehat, begitu ya. Ini tidak usah dijelaskan panjang lebar. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tips hidup sehat itu adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Iya. Di antara kebiasaan buruk yang jarang kita sadari itu adalah langsung minum setelah makan. Itu juga kebiasaan buruk, begitu ya. Langsung minum. Banyak minum itu juga ada aturannya ya. Banyak minum itu di waktu kapan, kemudian harus memberikan jarak
untuk minum itu di waktu kapan, kita harus belajar. Dan sekarang di media sosial ada banyak sekali tips kesehatan gitu ya. Ada Dr. Jedul Akbar gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita jadikan rujukan untuk kita belajar hidup sehat. Intinya Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang berlebihan, ya, apa-apa yang berlebihan, baik itu makanan, baik itu istirahat, baik itu olahraga, baik itu menjaga kebersihan yang berlebihan, atau meninggalkan kebiasaan buruk yang berlebihan juga, itu mendatangkan keburukan bagi kita. Seluruhnya harus tepat pada porsinya, begitu. Tetap pada porsinya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, untuk sehat itu Bapak Ibu harus apa? Baca bareng-bareng. Jaga pikiran. Tah eta. Ternyata selain makanan, kata dokter yang paling banyak mempengaruhi kesehatan itu adalah pikiran. Karena lagi banyak pikiran, ada dua. Ada orang yang kalau lagi banyak pikiran makan. Siapa di antara ibu bapak yang begitu? Jadi kalau banyak pikiran makan, makan. Ada juga orang yang kalau banyak pikiran nggak mau makan. Dia kedua-duanya tidak baik bagi tubuh kita. Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini makan atau tidak makan itu adalah amal soleh bagi kita. Meskipun Bapak Ibu dalam keadaan tidak mau makan, tapi karena makan adalah amal soleh, maka Bapak Ibu harus memaksakan diri untuk makan. Makan saja, karena makan dari bagian dari amal soleh, memberikan hak tubuh kita, memberikan hak tubuh kita. Ulah ngagugu ka hoream Bapak Ibu sekalian ya. Ayo makan, nuju hoream, nuju teu ararenak. Justru lagi tidak enak badan, kita harus makan. Biar sel-sel yang rusaknya ada penggantinya, biar lemahnya diganti dengan energi yang dihasilkan dari makanannya. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, ketika saya mendapatkan materi ini waktu kuliah, ya, saya sampai merubah gaya hidup, begitu ya, gaya hidup. Kalau dulu kan mahasiswa itu terkenal dengan semboyan, ya, semboyan hidup perih mahasiswa apa? Pagi-pagi bubur, siang ya promah, malam mie instan, begitu ya. Putarannya itu, kadang makan seadanya. Tapi karena saya diajarkan bahwa menjaga kesehatan itu adalah bagian dari sunnah, begitu ya, maka saya memperhatikan itu, tidak sembarang makan. Pertama, dari uang harian saya simpan Rp2.000. Agar apa? Agar seminggu sekali saya bisa beli susu dan buah, meskipun hanya sebutir, begitu, hanya sebuah. Kalau dulu di Borma itu bisa beli satu, Bu ya. Apel Fuji beli satu, timbang bayar, begitu. Bisa kan begitu? Sampai hari ini juga di Depstore bisa begitu. Beli susu dan itu. Jadi sengaja tidak beli. Kemudian menghindari makanan-makanan yang berbahaya. Ya, di antaranya itu sesuatu yang instan-instan termasuk mie. Kalau kebanyakan itu bahaya. Beberapa teman di Unpad, aktivis dakwah juga Bapak Ibu sekalian, itu sampai punya masalah usus yang akut gara-gara ya dia tidak memperhatikan makanannya, banyak mie terus begitu ya, karena dia rasa murah, cukup mengganjal, tapi ternyata beresiko di kemudian hari ya. Ya. Maka mulai hari ini berpikirlah bahwa menjaga makanan itu adalah bagian dari sunnah ya, karena Rasulullah mencontohkan itu. Memperhatikan istirahat juga adalah bagian dari sunnah, karena Rasulullah pun memperhatikan istirahat yang boleh dan istirahat yang tidak boleh. Berolahraga juga adalah sunnah, menjaga kebersihan juga adalah sunnah, dan menjaga pikiran dari pikiran yang buruk, negatif adalah sunnah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu banyak pikiran? Nah, punten Bapak Ibu ieu mah tauhidnya. Ari nu diemutan ku bapak naon, nu diemutan ku ibu naon? Cobi nyari sekali. Pak, bete ngemutan masa depan, emang nu nangtoskeun masa depan ibu. Punten Bu ieu mah tauhid. Yang menentukan masa depan siapa? Nah, beti emutan ku ibu. Pak, abi teh ngemutan bayar hutang. Hutang mah sanes diemutan, Bu. Abdi ti payun Bu waktu musibah bisnis, dongkap pameget jangkung ageng ke buminya gitu. Ih, mohon Kang, hutang teh hade ku basa, mun can bisa mayar ngobrol, tapi ari lunas mah kudu dibayar. Janten kumaha Kang? Iraha rek mayar, tah can aya Kang. Kadek-dek. Perhatikan ya, ini saya berikan tipsnya ya, secara tauhid.
Kalau kita punya takdir hutang, maka terima dulu takdir itu datangnya dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah pun yang datang kepada kita kecuali atas izin Allah. Kalau musibah itu datang dari Allah, maka yakini yang bisa menyelesaikannya hanyalah Allah. Maka tugas kita bukan mikirin hutangnya, tugas kita mikirin takwanya, biar Allah berikan jalan keluar. Ibu seremutan mohon naon abi teh sasawe tahajud Pak Ustad kumahanya hoyong tahajud. Nah itu saya nggak mikirin masalah ya pun anak kumahnya deui kaina teh acan aya wae jodona. Ibu itu sudah lintas ya, lintas apa? Lintas kewenangan. Yang menentukan itu yang berwenang siapa? Allah. Tugas kita mah tos saeueur mah takwa we. Tiasa jantan murang kali ibu teh acan aya jodona teh nuju ngapalkeun sajuz deui hafid tah. Ulah gurung gusu, hayo dijodohkeun sareng sanes padahal ih jodona teh saya. Ini meni jempling. Iya. Kan enak ya pikiran positif itu enak. Mau nanya ibu, nanya apa ibu? Ibu luar biasa. Dikiranya masalah mistis gitu. Iya tuh ibu tewaknya. Sanes nu ibu kade. Mohon, 1 tahun bu eta teh ya. Jadi pamitos di salaban pinta yang ngaku 1 tahun boleh dibencit ku ibu. Anu amanah ya bu. Kan anu jantan masalah kamu ibu teh sanes hayamna, tapi tong dijawab ibu. Tapi etana nu tadi. Jadi yang menjadi masalah bagi ibu itu bukan ayamnya, tapi itunya. Maka abaikan ayamnya, yang penting itunya tidak ada di rumah ibu. Bagaimana caranya? Miwarangan batur lamun ibu tetiasa newak nyarira, kecuali ibu sakti naik karena kenteng tewak ibu. Kalau tidak bisa, ibu minta tolong kepada yang lain. Kemudian apa? Amankan, kan ayah RT, ayah RW, ayah satpam. Eta mah urusan anjeunna. Jadi lamun ku satpam dipencit, keun we sina wengi dongkap deui ka bumi satpam. Oh. Ayah. Iya. Ya. Apalagi begitu bu ya, ayamnya gede, kemudian meskipun ayam ibu nanti bertelur emas, tetap saja itu bukan ayam ibu, ya. Jadi sekali lagi bukan ayam ibu, begitu. Bisa ibu di sana. Iya, dihilangkan dari rumah ibu, kan ibu terganggu dengan itunya tadi ya. Iya, dia biarin tangkap, serahkan kepada yang berwenang. Nah masalah dia nanti mau dipencit, mau dijual, mau dikukut gitu ya. Itu dosa-dosa dia, gitu bukan urusan kita. Oh ya, karena kita pernah ada materi di hari Selasa, apa itu katakan yang benar meskipun pahit. Kebenarannya ayam itu bukan milik ibu. Meskipun ayamnya bagus, mempesona, tapi kan tetap itunya menjadi masalah bagi ibu. Baik Bu ya, ini luar biasa ya kasus. Pertama kali dalam sejarah materi ada yang bertanya di tengah dan pertanyaannya mengagetkan. Dikirain mah mistis, datangnya tiba-tiba kayak jam 3, bentuknya beda, nggak ada yang ngaku. Bertelur. Terima kasih Ibu ya sudah memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi Bu, nah Bu, lamun Ibu terasa ngemutan ayam, seur pikiran ku hayam, jabading hayam batur gitu ya. Di pikiran ku Ibu, maka Ibu bisa sakit Bu ya. Jangan banyak pikiran.
ada dua contoh Bapak Ibu sekalian betapa pikiran ini mempengaruhi rasa sakit. Punten Bapak Ibu dijawab. Bapak Ibu pernah sakit gigi? Kalau lagi tidur masih sakit atau enggak? Kenapa orang yang tidur tidak sakit giginya? Karena dia tidak memikirkan rasa sakitnya. Ya. Maka rasa sakit itu bisa timbul dari pikiran, termasuk pikiran akan ragunya masa depan. Kumaha engke. Kumaha mun si bapak teh. Si bapak teh ya pikiran bapak curiga terus, maka itu pun akan mendatangkan penyakit. Ya. Yang kedua, saya ini sering mencontohkan, Bapak Ibu sering lihat orang-orang yang di pinggir jalan yang kulitnya hitam-hitam jarang mandi. Kelihatannya sehat-sehat aja ya, padahal makannya senemuknya, tidurnya di pinggir jalan, tidak pernah bersih-bersih, tapi kelihatannya dia tidak punya masalah fisik, betul tidak? Iya. Kenapa? Iya, karena dia tidak banyak pikiran. Terboga pikiran. Kan itu salah ambil kesimpulan gitu. Oh berarti lamun yang sehat kudu eta ibu-ibu. Banyak itu coba mun yang sehat kudu gelo. Sanes. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Terakhir ibu bapak tolong direnungkan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Maka dari itu memperhatikan kesehatan dan kekuatan tubuh kita itu bagian dari sunnah, bagian dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang terpenting, memiliki tubuh yang sehat dan kuat itu adalah bagian dari karakter pribadi muslim sejati. Barang siapa yang ingin dikategorikan muslim sejati, maka milikilah kemampuan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan jasadnya. Wallahu a'lam bishawab.